Memanfaatkan putih telur agar tidak terbuang dan menjadi cemilan sehat. Halo, assalamualaikum sahabat baking and cooking. Apa kabar kalian hari ini? Hari ini aku lagi buat pempek putih telur nih ya. Ini aku lagi ngadon. Ini tadi udah aku bumbuin bawang putih. Bawang putihnya udah aku blender ya tadi ya. Bawang putih, garam dan juga masako, atau yang suka micin bisa dikasih micin. Tapi kalau ini aku skip micinnya karena aku udah menggunakan masako. Ini udah aku larutkan terigu dan juga air. Terigunya 2 gelas dan juga airnya 400 ml. Ini udah aku larutkan dengan keadaan kompornya masih padam. Dan ini sudah aku nyalakan kompornya. Kita aduk hingga merata sampai tidak bergumpal tapi sampai matang ya. Saat terigu dan airnya dimasak, ini harus diaduk-aduk dengan api kecil, harus merata. Dan saat mengaduk tidak boleh ditinggal-tinggal ya Beb ya, karena mengakibatkan gosong. Dan di sini aku sudah ditemani bestie aku untuk mengaduk-aduknya. Ini udah aku tambahin putih telur ya. Ini setelah ditambahkan putih telurnya harus diaduk merata dan tidak boleh menggumpal-gumpal. Dan akhirnya tangan aku pegel Beb, nggak bisa lagi aku ngaduk pakai tangan, pakai centong itu ya. Jadi aku mixer sebentar sampai merata. Udah merata, aku langsung masukkan ke dalam baskom. Dan di dalam baskom ini aku bersihin stick mixernya. Beb, aku ini kaum yang sangat-sangat sayang pada adonan apapun itu kalau sampai meninggalkan adonan di stick mixer gitu ya. Ini aku tambahkan juga sagu tani. Ini maaf ya Beb ya, aku menggunakan takaran gelas karena apa, timbangan aku itu kotor, jadi aku lagi males cuci dan akhirnya aku menggunakan takaran gelas. Kalian jangan fokus dengan tangan aku yang mengaduk-aduk dan kotor seperti itu ya. Ini tangan aku udah bersih steril Beb, ini udah aku cuci bersih tangannya Beb. Jadi sampai sini kalian paham ya, tangan aku bersih. Jadi tolong jangan bilang Kak, kenapa itu menggunakan tangan kakak kenapa itu. Ya ampun sayang, kalau buat pempek itu memang harus kayak gini. Gimana mau ngelenjerinnya, gimana mau membentuknya kalau nggak menggunakan tangan ya kan. Di sini aku udah mulai ngelenjerin dan dibantuin bestie aku ya. Bestie aku tuh orang Palembang asli, jadi dia tuh pinter banget ngelenjerin dan aku aja kalah ya Allah. Lenjerannya dia itu bisa cantik, mulus, panjang kayak gitu loh. Dan ini aku sambi-sambi ya, sambil bentuk, sambil ngerebus air. Di belakang aku itu kompornya udah nyala dan udah aku kasih air dan aku tambahkan sedikit minyak dan juga garam. Supaya apa? Supaya pempeknya nanti kalau sudah matang tidak saling nempel. Dan juga garam itu fungsinya supaya ada rasa asin luar dalamnya ya Beb ya, jadi tidak hambar. Nih aku masih lanjut ngelenjerin dan bestie aku itu juga sambil ngerebus pempeknya ya Beb ya. Dan nanti selesai ngelenjerin, selesai juga rebus-rebusnya. Ngerebusnya itu menggunakan air mendidih dan baru lenjeran pempeknya itu dimasukin sampai mengapung dan dia itu matang sampai ke dalam. Jangan sampai tengahnya nggak matang. Biasanya kalau tengahnya nggak matang itu pempeknya kurang lama ngerebusnya Beb. Dan tidak terasa berjalannya waktu, aku buat lenjerannya udah selesai. Ini tinggal ngerebusin semuanya ya. Nanti kalau udah selesai rebusannya bisa langsung digoreng dan bisa langsung dimakan gitu aja menggunakan cukanya. Ini aku sepilin yang sudah aku rebus dan juga sudah matangnya ya. Untuk resep nanti aku tuliskan di deskripsinya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Tidak skip-skip. Bye-bye.